al-fitratu khamsun, al-khitan wal-istihdad wa taqlimul adhafir wa qassus syarib wa natful ibatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin al-hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus semua yang hadir di sini tentunya jamaah daripada Musalla Al-Fudhala, warga Warung Jengkol RT 01 RW 13 yang kebetulan RW-nya alhamdulillah malam ini bisa hadir. Beliau adalah Bapak Aang Hasbullah. Mudah-mudahan MGA apa ini? Mobil gratis itu. Makin ganteng aja. Insyaallah mabrur. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau. Allah berikan kekuatan untuk beliau di dalam mengemban amanah dari warga kampung Warung Jengkol ini. Allahu Akbar. Kemudian yang sama-sama kita hormati tentunya ketua musallanya Bapak Suparman. Insyaallah ini bulan haji, mudah-mudahan kalau udah haji ntar bisa berangkat lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga para sesepuh, para hujjaj juga di sini yang walimah, yang mempunyai walimah, sahibul walimah, sahibul hajat, Bapak Suwardi, dan juga yang saat ini lagi ngerasain bukan ngebet, gelik, yang lagi kegelian. Iya, sunat itu kan kagak sakit, yang ada gelik. Bapak ngerasain nggak? Hah? Bapak-bapak ngerasain nggak? Gelik? Iya, ya sudah. Kalau ngerasain, alhamdulillah. Pak RW, belum 2 kali Pak RW. Baik, semua hadirin wal hadirat, kemudian tim hadrah yang mimpin bacaan maulid semuanya, alhamdulillah senang kita, berkah maulid semuanya, kita hidup menjadi berkah. Amin. Ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Allah tempatkan kita di satu majlis yang mulia. Kenapa dikatakan majlis ini majlis mulia? Karena di majlis ini dibacakan zikrullah, zikir-zikir mengingat Allah. Kemudian juga dibacakan salawat atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang, nggak capek pegang handphone begitu? Udahlah, kelarin. Udah cukup. Cukup itu cukup. Udah cukup. Sebelah sini aja yang dihabis ya. Iya. Kita berada di majlis yang mulia juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa majlis ini adalah sebagai taman surga. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Kalau engkau sedang berjalan kemudian melihat atau melewati suatu perkumpulan riyadul jannah farta'u, maka ikut kumpul. Misalkan ada di suatu kampung, di situ ada zikir, kita datengin itu zikir, kita dengar ada zikir di mana ini yang kita datangin. Farta'u. Wa ma riyadul jannah. Apa riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah ya Rasulullah?
apa itu taman surga ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilaqul dzikr, perkumpulan yang di dalamnya disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya saat ini kita sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua kelak pasti berharap akan mendapatkan syafaatnya. Yang semua kita berharap kalau bisa lebih daripada itu, selain daripada mendapatkan syafaatnya, kita kelak dikumpulkan di dalam surga bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita sendiri nih merasa tidak pantas untuk masuk surga, tapi boleh kita berharap berkah syafaat Rasulullah. Tapi boleh kita berharap berkah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita dikumpulkan di satu tempat di surga bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu semua kita bersalawat. Salawatnya tidak panjang. Salawat Jibril kita baca bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada di dalam rumah, bapak-bapak yang hadir di majlis ini, berkah sholawat hidup menjadi barakah. Rajin bersolawat menjadikan hidup kita lebih mudah, insya Allah. Oleh karenanya jangan pernah tinggal bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pas lagi baca solawat, kalau bisa masih lisan kita mengeluarkan suara solawat bersama-sama yang dipimpin oleh tadi tim hadrah, selagi masih bisa keluarin itu solawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau bisa ini lisan kita masih bisa berzikir, keluarin suara zikirnya. Jangan cuma dalam hati terus. Ketika ada orang yang berkata Allahumma salli ala Muhammad, maka kita menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jangan diam aja. Diam aja, menang baik. Baik-baik terkesambat. Baik-baik kesambat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khitan
Kalau kita baca di dalam kitab Injil Barnabas, Bapak pernah baca kitab Injil Barnabas? Belum. Ngelihat bentuknya? Belum. Apalagi baca ya. Ya udah, kita mah emang orang Islam, pantengin aja itu Al-Qur'an. Baca dah tiap hari Al-Qur'an. Tiap waktu baca Al-Qur'an. Gak usah dah yang namanya ngomongin Injil, Taurat, Zabur, gak usah. Al-Qur'an aja dah, kitab-kitab itu baca, pantengin. Satu hurufnya 10 kelipatan. Dibaca banyak, kemudian dapat menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dibaca enggak? Insya Allah. Di dalam kitab Injil Barnabas, masalah khitan, awal mula orang yang berkhitan adalah Nabi Adam. Diceritakan di situ, dikatakan bahwa yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, kemudian dikasih yang namanya istri yang bernama Siti Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, uskun anta." Diam ente di sini. Bahasa kita nih. Kalau ada bahasa-bahasa yang saya ambil simpel, ini untuk memudahkan kita memahami. Uskun anta, diam ente di sini. Wa zaujukal jannah. Kalau bahasa Jawanya bukan ente, kowe. Kowe menengok nang kene. Kata orang Jawa. Diam aja ente di sini. Wa zaujukal jannah, beserta istrimu. Enak, diam di sini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan dah apa aja yang ada di sini. Misalkan kita di satu majlis ini udah disodorin yang namanya makanan, makan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Makan yang ada di mana saja yang ada di dalam ini, mau yang di pojokan sebelah kanan, pojokan sebelah kiri, belakang, mana saja. Tetapi wala taqraba hadhihi asy-syajarah, satu hal, jangan kau dekati ini pohon. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah, jangan deketin ini pohon. Kalimatnya simpel, jangan deketin. Bahasanya bukan jangan makan. Kenapa memakai bahasa wala taqraba? Qaraba, jangan deketin aja, jangan. Karena kalau orang sudah mendekati sesuatu, dia pasti akan masuk ke dalamnya. Kalau sudah ada di area sesuatu apapun itu, dia pasti hampir kecebur ke tempat tersebut. Kita masuk nyewa sebuah villa, kemudian ada satu kamar yang kata orang yang punya itu, jangan deketin, jangan buka pintu itu, jangan deketin pintu itu. Itu kadang saking penasarannya kita deketin, karena nggak ada orangnya kita longok sampai di lubang kuncinya. Lubang kunci dulu kan rada gede, lubang kunci sekarang mah kecil, nggak kelihatan, dilong.
Kalau nggak dilongok dari situ di bawah, ada apaan sih? Sampai dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqraba," jangan deketin ini. Fatakuna minadh zalimin, kalau kau mendekati ini pohon, fatakuna minadh zalimin, kau akan, kalimatnya, kalau kamu dekati pasti kau akan, fatakuna minadh zalimin, menjadi orang yang zalim. Benar. Iblis kemudian merayu Nabi Adam. Dalam surat Al-A'raf dikatakan itu, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Adam dibisik-bisikin, wa waswasa lahuma asy-syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma. Itu Adam dibisikin sama iblis. Ente tahu nggak? Ente berdua tahu nggak? Kira-kira apa yang menyebabkan kalian berdua tidak diperbolehkan mendekati ini pohon? Jawabannya kan nggak tahu. Iblis bilang, kalian berdua dilarang untuk mendekati ini pohon karena supaya kalian tidak menjadi malaikat. Adam dan Hawa kan manusia. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini. Allah tidak menghendaki engkau menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin. Juga Allah tidak menghendaki engkau ini menjadi penghuni surga selama-lamanya. Ini bisikan. Nabi Allah Adam digoda, nggak mempan. Tetapi namanya iblis, nggak mau itu iblis sendirian masuk ke neraka. Kagak mau dia. Makanya dia nyari itu kawan. Kagak mau sendirian dia masuk neraka. Dia nyari kawan. Diabadikan di dalam Al-Quran. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Allah, mana suaranya? Udah ngantuk semua? Kalau udah ngantuk mah ya tutup, tinggal asal wassalam selesai. Ya enggak? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Allah. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum, sebagaimana engkau menetapkan kami, menetapkan aku, kata setan. Aghwaytani, menggolongkan aku, minasyaitonir rajim. La'aq'udanna lahum, akan aku buat mereka duduk, akan aku buat mereka tidak istiqomah, akan aku buat mereka manusia itu tidak melanjutkan niat baiknya. Ini saya artikan yang begitu banyak. La'aq'udanna lahum, qa'ada yang maknanya itu duduk. Yang orang lagi mau jalan ke musola, kalau mau ke musola mesti jalan. Tapi kalau udah duduk nggak jadi nyampe. Betul nggak? La'aq'udanna lahum, aku buat duduk mereka, aku bikin berhenti mereka. Siratakal mustaqim, untuk menuju jalan yang lurus. Dibikin mandek, dibikin kagak jadi,
Mau ke musola dibikin kagak jadi ke musola. Mau ngaji dibikin kagak ngaji. Mau silaturahim dibikin kagak silaturahim. Mau berbuat baik apapun itu dibikin. Bagaimana dia tidak berbuat baik? Ini syaitan, iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Bagaimana caranya setan menggoda manusia, menjerumuskan. La'aqudanna lahum bisa diartikan menjerumuskan. Bagaimana cara iblis menjerumuskan manusia? La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari kanan dicoba, dari kiri dicoba, dari depan dicoba, belakang dicoba, semua dicoba. Maka pantas Nabi Adam digoda nggak mempan, tapi pakai cara yang lain. Bagaimana caranya? Siti Hawa dipakai. Kemudian Siti Hawa masuk ngajokin bahasa kita, ngajokin Nabi Adam. Maka jadilah Nabi Allah Adam akan buah khuldi. Karena Siti Hawa lebih dulu, lebih banyak, ya, maka Siti Hawa kalau yang laki itu cuma nyampe ke sini, Nabi Adam, sementara yang perempuan terus ke bawah. Maka yang dikenal itu yang masyhur, jadilah bahasa kita apa sih? Apa itu PDD? Islam bahasanya nemu aja kok. Iya. Kita sampai nggak kenal PDD itu. Iya. RW tahu ya sih bahasanya. Iya. Untuk kata gedile, untungnya ada di sini, pas di dada. Nah, coba kalau didengkul katanya. Lah ini gimana itu? Nah gitu. Berabe kita. Dicoba dari segala arah. Bagaimana manusia tergelincir dari jalan yang lurus. Adam digoda tidak mempan, kemudian masuklah kepada Siti Hawa. Dari Siti Hawa itu kemudian hingga kemudian pada akhirnya Nabi Adam ikut memakan buah khuldi. Khuldi itu bukan nama buah sebenarnya. Khuldi itu diambil dari kata khulud, kholad, yakhlud, khulud, kekal. Jadi ayatnya dibaca itu, ya, kata si iblis, kamu tahu nggak kenapa Tuhanmu itu melarang engkau untuk makan buah yang satu ini? Itu lantaran Tuhanmu tidak menginginkan engkau menjadi malaikat dan juga engkau khulud di surga itu. Begitu kata iblis. Berhasil. Maka dalam ayat-ayat selanjutnya menyesallah Nabi Adam alaihissalam hingga kemudian ia berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca bareng Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah. Nabi Adam menyesali, Rabbana zalamna, kami zalim kepada diri kami sendiri ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Rabb, tidak memaafkan kesalahan-kesalahan kami ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, tergolong kami orang-orang yang khasir, celaka, orang-orang yang merugi. Nabi Adam berdoa
bertobat kepada Allah, diampuni oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima doa-doanya agar supaya ia dipertemukan dengan Siti Hawa. Kan setelah terjadi itu, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan. Dipisahkan. Kemudian ia berdoa, terus berdoa. Berapa lama Nabi Adam doanya baru dikabulin? Dalam kisahnya 200 hingga 300 tahun taubatnya baru diterima dan dipertemukan dengan Siti Hawa. 200 tahun, Pak. Nabi Adam 200 sampai 300 tahun, gila dikatakan sampai 300 tahun doanya baru dikabulkan. Nah makanya kita ini yang Nabi Adam dosanya cuma karena makan buah khuldi 200 sampai 300 tahun, kita yang dosanya terus-terusan tiap waktu, tiap saat, baru pengen ini, pengen langsung dikabulin. Lah coba itu mikir kagak kita. Orang minta ini, minta itu, udah jam berapa ya? Tahu ya. Terus Nabi Adam 200 sampai 300 tahun baru dikabulin. Nabi Zakaria berdoa munajat kepada Allah, minta dikasih anak, umur 90 tahun. 90 tahun baru dikasih keturunan. Ayat Al-Qur'annya ada semua itu. Wa Zakaria innada rabbahu rabbi la tadharni farda rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Allah. Ini amalan bisa dipakai. Doa ini, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Kalau orang yang rada seret, susah punya anak, baca ini amal, banyakin baca doa ini, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul amal. Itu doa yang artinya adalah intinya, ya Allah kasih turunan saya. Begitu loh, Rabbi la tadharni farda, tapi minta berkah daripada kalimat-kalimat Al-Quran, ayat Al-Quran, berkah daripada panjatan yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria. Bayangin. Makanya kita jangan minta ujuk-ujuk minta dikabulin, minta pengen dikabul, minta pengen dikabul. Masya Allah. Nabi Musa minta diselamatin daripada Fir'aun, terus doa 60 tahun baru dikabul. Mereka adalah semua yang membawa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya, dulu ingat, ia berkata, kalau taubatku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipertemukan dengan Siti Hawa, maka akan aku potong bagian tubuhku, kata Nabi Adam. Ingat itu Nabi Adam, nazarnya dulu ketika ia berdoa, ketika ia merasa berdosa kepada Allah, doanya, taubatnya tinggal diterima-terima, cita-citanya, permintaannya belum dikabulin, dia bernazar, kalau nanti doa-doaku dikabulkan, aku bernazar akan aku potong bagian tubuh. Tapi saat itu Nabi Adam bingung, kira-kira mana yang mau dipotong? Apa tangan, apa kaki, apa kepala? Jibril kemudian memberi wahyu, nyamperin
Nabi Adam diperintahkan apa yang disuruh potong adalah qat'ul aklaf, memotong apa sih, kuluk, potong kuluk. Jadi khitan itu bukan qat'uz zakar, bukan motong kemaluan, tetapi qat'ul aklaf atau kuluk, motong kuluk. Kuluk itu nih Pak, yang disebut kuluk tuh begini. Ini bayangin. Ini kuluk. Ya. Jalanin lagi. Iya. Ini kuluk. Ini namanya kuluk. Jadi bukan motong jakar namanya, bukan. Kalau motong jakar kepotong habis dah. Berapa? Nih. Jadi ini begitu ditarik, ya itu lebihannya itu. Lebihannya itu kuncup namanya kuluk. Ya kan? Itu namanya potong kuluk. Nabi Adam kemudian diperintahkan, udah potong itu aja. Kuluk. Maka disitulah ada riwayat mengatakan bahwa pertama kali yang dikhitan adalah Nabi Adam. Karena beliau bernazar akan memotong bagian tubuhnya, tapi bingung, kemudian dikasih wahyu untuk memotong kuluknya. Kemudian dari berikutnya setelah Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian tidak banyak orang yang melakukan yang namanya khitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim dikhitan di usia berapa? Diceritakan di usia 80 tahun. Coba itu. Apa masih mau dibayangin gitu? Agak bisa dibayangin. Ya. Memang saat itulah perintah Allah saat itu di usia 80 itu untuk berkhitan saat itu. Pakai apa? Nah, pakai pacul. Lah, sembarang aja. Bil qudum, pakai kapak. Tentunya udah Allah melalui malaikat Jibril membisikkan wahyu-wahyunya kepada para nabinya. Bagaimana caranya, tentunya sudah diberitahukan. Sehingga maka Nabi Adam melaksanakan berkhitan. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Adam diperintahin beberapa kalimat, suruh ini fa'atammahun, dilaksanain. Nabi Ibrahim dilaksanain. Hingga pada perintah-perintah Allah yang sampai kemudian untuk menyembelih putranya pun Nabi Ibrahim mau untuk ngejahit. Fa'atammahun, suruh nyembelih anaknya, dilaksanakan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sholihin. Itu Nabi Allah Ismail udah beranjak, bisa diajak ngobrol, bisa diajak begawe. Pas udah nyampe bisa begitu, qala ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, aku bermimpi, anni azbahuka fanzur madza tara, diperintahkan untuk menyembelih
engkau. Fanzur madza tara. Ini seorang ayah nawari ngasih tahu sama anaknya, ngimpi suruh nyembelih. Fanzur madza tara. Oh, ayahnya kemudian berkata, madza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Nabi Allah Ismail di situ tidak pakai pikir panjang. Ya abatif al-ma tukmar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Itu langsung yang namanya Ismail, seorang anak yang soleh, yang memang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam doanya, Rabbi habli minas solihin. Amal ini doa Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, karuniakan kami, karuniakan aku anak yang soleh. Ini berapa tahun Nabi Allah Ibrahim dikasih keturunan di usia yang tidak muda, 86 tahun berdoa selama-lama itu, baru dikasih yang namanya putra Ismail. Nabi doanya panjang, baru dikabulin usia 86 tahun dikasih namanya Ismail. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ya, sampai di sini aja biarin. Gantung begitu biarin dah. Terpikir lanjutannya apaan tadi Ustaz mau ngomong itu ya. Saya pikir di rumah gitu dah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan suruh nyembelih. Nah, itu anak namanya anak soleh. Makanya kita mintanya anak soleh. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh. Karena anak soleh itu kalau dikasih tahu orang tua kagak dijawab ya. Paling jawabnya iya Bapak, kagak ngebalikin. Lah kalau anak yang soleh, bukan soleh. Kalau soleh, iya Bapak, udah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kerjain aja, nggak apa-apa. Saya ridho, saya rela dah untuk disembelih. Kalau itu memang perintah Tuhan. Tapi kalau orang soleh, lah Bapak, anaknya sendiri pakai mau dipotong, pakai mau disembelih. Dia orang soleh nih. Disembelih, lebih bapaknya yang udah tua, potong dari. Gitu kalau anak yang soleh. Tapi karena memang Ismail berkah doanya daripada Ibrahim berpuluh-puluh tahun pengen punya anak dengan doa Rabbi habli minas sholihin, dikasih putra yang soleh. Kalau ada anak kita yang sekarang rada-rada yang menurut kita kurang sesuai dengan selera kita, keinginan kita, terus doain. Tugas kita cuma angkat tangan, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Tugas kita cuma angkat tangan. Selanjutnya terserah Allah. Allah nanti yang akan turun tangan. Tugas kita cuma angkat tangan, nanti Allah yang turun tangan. Doa. Kasih anak soleh. Kata Ismail, kalau itu memang perintah Tuhan, maka laksanakan. Udah dilaksanakan. Dalam perjalanannya kemudian ini cerita panjang banget. Saya mohon maaf, udah begitu aja. Ya, udah panjang nih kalau terusin. Ya. Pagi. Hah? Sampai pagi ya? Sampai pagi tuh, diam-diam. Abang mau makan ya Bang ya? Mau makan ya? Bismillah. Baik, udah ya kesimpulannya khitan itu adalah disyariatkan. Kita ngikutin millah Nabi Ibrahim, sunnah Rasulullah SAW yang mengikuti Allah Ibrahim. Jadi khitan itu bukan qot'uz zakat, bukan motong kemaluan, tetapi motong kulubnya saja. Dan kita doain ini mudah-mudahan itu yang namanya semua paham ya.
Farhan kami ini namanya Andre Taulani. Bukan. Apa? Andre Saputra. Kom, kenal Andre Taulani nggak Kom? Hah? Nggak kenal? Mungkinkah kita akan selalu bersama? Itu kan lagunya. Betul. Nggak kenal Kom? Nggak Kom. Kom kenalnya Syekh aja. Iya, Syekh. Guru-guru aja. Alhamdulillah. Nih Andre. Terus Farhan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Jadi kita di sini hadir diundang buat doain ini anak-anak yang disunat jadi anak yang soleh. Banyak ilmunya, manfaat ilmunya, berkah ilmunya, selamat dunia, akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Cerita nanti berlanjut kalau saya diundang lagi di tempat yang sama. Insya Allah. Besok saya harus ke Brebes. Lanjut nanti insya Allah akan ke Gresik. Lanjut nanti ke mana tuh? Padang, ke Maluku, kemudian ke Kalimantan. Doain ya Pak ya. Mudah-mudahan saya sehat. Tapi itu juga kalau diundang Pak. Ya. Coba itu. Dengerin ujungnya nggak enak. Dengernya kusut banget kita. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dah. Kami lagi ngobrol-ngobrol aja ya. Namanya ngomong gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.